Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Machine Learning dengan topik regresi linear berganda. Sebelum mulai, kita baiknya berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Regresi linear berganda atau multiple linear regression merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2 sampai X yang ke N. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktornya diketahui. Di samping itu, untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A ditambah dengan B1 X1 ditambah dengan B2 X2 ditambah dengan sampai dengan B ke N dikali dengan Xn. Di mana Y merupakan variabel tak bebas, nilai variabel yang akan diprediksi. Selanjutnya A merupakan konstanta, B1, B2 sampai dengan B ke N itu adalah nilai koefisien regresinya, sementara X1, X2 sampai dengan X yang ke N merupakan variabel bebasnya. Bila terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah dengan B1 kali X1 ditambah dengan B2 kali X2. Keadaan-keadaan bila koefisien regresinya yaitu B1, B2 yang mempunyai nilai sama dengan 0, dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Apabila nilainya negatif, di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel-variabel X1 dan X2. Jika nilainya positif, di sini terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikurang dengan B1 dikali dengan sigma X1 dikurang dengan B2 dikali dengan sigma X2 dibagi dengan N. Sementara B1-nya itu dapat dihitung dengan sigma X2 kuadrat dikali dengan sigma X1Y dikali Y dikurang dengan sigma X2 dikali Y dikali dengan sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Sementara B2-nya sendiri itu adalah X1 kuadrat dikali dengan sigma X2Y dikurang dengan sigma X1Y dikali dengan sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X1 dikali dengan X2 yang dikuadratkan. Di sini X12 sigma X12 sama dengan sigma X1 dari X1 sampai dengan X kedua dikurang dengan sigma X1 yang dikuadratkan dibagi dengan N. X1Y, X1 kali Y itu sama dengan sigma X1Y dikurang dengan sigma X1 dikali dengan sigma Y itu dibagi dengan N. Sementara X22, X22 itu sama dengan sigma X22 dikurang dari sigma X2 dikuadratkan dibagi dengan N, di mana sigma X2Y-nya itu sama dengan sigma X2Y dikurang dengan sigma X2 dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. Sementara sigma Y kuadrat itu sama dengan sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan dibagi dengan N dan
X1 sigma X1 X2 itu sama dengan sigma X1 X2 dikurang dengan sigma X1 dikali dengan sigma X2 dibagi dengan N. Metode alternatif yaitu metode matrik atau metode kuadrat terkecil dapat digunakan untuk menentukan nilai A, B1 dan B2. Metode ini dilakukan dengan cara membuat dan menyusun suatu persamaan sebagai berikut. AN tambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 kali sigma X2 itu sama dengan sigma Y. A dikali dengan sigma X1 ditambah dengan B1 dikali sigma X1 dikuadratkan ditambah dengan B2 kali sigma X1 dikali X2 itu sama dengan sigma X1Y. A dikali dengan sigma X2 ditambah dengan B1 kali sigma X2 X1 ditambah dengan B2 sigma X2 dikuadratkan itu sama dengan sigma X2Y. Matrik dengan persamaan dan 3 variabel ya itu berarti M11A tambah dengan M12B1 ditambah dengan M13B2 itu sama dengan H1. Sementara M21A itu sama ditambah dengan M22B ditambah dengan M23B2 itu sama dengan H2. M31A ditambah dengan M32B1 ditambah dengan M33B2 sama dengan H3. Kalau kita jadikan ini sebagai matrik, bentuknya M12, M13 itu ada di baris pertama dari matrik 3 kali 3. M21, M22, M23 itu merupakan baris keduanya. Selanjutnya M31, M32, M33 ini adalah baris ketiganya. Di sini adalah koefisien yang dan konstanta dan koefisien yang kita cari yaitu A, ya A, B1, B2 dan hasilnya adalah H1, H2, H3. A itu sama dengan ya kita bisa menghitung nilai A itu adalah determinan dari M1 dibagi dengan determinan M. Sementara B1-nya adalah determinan M2 dibagi dengan determinan M. Sementara B2-nya itu adalah determinan M3 dibagi dengan determinan M. M1-nya berarti M1 untuk mendapatkan M1 itu adalah H1. Ya, kolom pertamanya adalah H1, H2, A3 ini. Sementara yang kolom keduanya itu adalah sama ya, ini masih tetap ini untuk M1. Kalau M2-nya berarti nilai H-nya ada di kolom kedua. Sementara kolom pertama dengan kolom ketiganya itu sama. Ya, masih sama. Oke, M3-nya ya, M3-nya berarti kalau kita melihat M3-nya, maka yang berubah itu adalah di kolom ketiga. Kolom 1 dan 2 sama. M-nya itu adalah tadi M11, M12, M13, M21 berarti baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Dan ini 31 baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Maka kalau kita lihat misalnya di sini ya, 2A ditambah dengan B1 ditambah dengan 4B2 sama dengan 16 dan 3A ditambah dengan 2B1 ditambah B2 sama dengan 10, A ditambah dengan 3B1 ditambah 3B2 sama dengan 16. Kalau kita pindahkan ke dalam matrik ya nilainya berarti untuk baris 1 itu adalah 2, 1, 4. Baris kedua 3, 2, 1, selanjutnya baris ketiganya adalah 1, 3, 3. Ini dia. Ya, ini adalah koefisiennya yaitu A, B1, B2 dan ini adalah nilainya atau nilai H0 atau nilai Y-nya 16, 10, 16. Berarti M-nya itu adalah yang aslinya ini ya 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 3 ini. Kalau kita mencari M1-nya berarti nilai H ini menjadi kolom pertamanya ya, menjadi kolom pertamanya, sementara kolom kedua, kolom 3 nilainya tetap. Berarti nilai kolom pertamanya berubah menjadi yang diambil dari nilai H ini. 16, 10, 16. Selanjutnya kolom 1, 2 dan 3 tetap dari matrik M sebelumnya. Sementara untuk mendapatkan nilai M2 berarti yang berubah adalah kolom kedua.
Antara kolom ke-1 dan kolom ketiga nilainya sama. Begitu M3, ya mendapatkan M3 berarti kolom ketiga yang berubah, yang diambil dari nilai H, sementara nilai kolom 1 dan 2 sama. Maka tadi sesuai dengan formulanya, A itu sama dengan determinan M1 dibagi dengan determinan M, ya. Kalau kita di sini determinan M1 itu nilainya adalah 26, determinan M nilainya 26, berarti 26 bagi 26 sama dengan 1. B1-nya determinan M2-nya itu adalah 52, determinan M adalah 26 sama dengan 2. B2-nya determinan M3 totalnya adalah 78, ya, sementara determinan M itu sendiri adalah 26, itu sama dengan 3. Ya, koefisien determinasi R kuadrat, ya, untuk mengetahui persentase pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y itu digunakan koefisien determinasi. Besarnya R kuadrat itu dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan B1 dikali dengan sigma X1Y ditambah dengan B2 kali sigma X2Y dibagi dengan sigma Y kuadrat. Apabila R2-nya bernilai kuadratnya bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, itu variasi variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas X1 dan X2. Tetapi apabila R kuadratnya bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variabel tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas X1 dan X2. Nah, untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel-variabel X1, X2 sampai dengan Kn dengan variabel Y, itu dapat digunakan koefisien korelasi ganda. Besarnya nilai koefisien korelasi ganda dapat dihitung dengan rumus R itu sama dengan akar dari R kuadrat sama dengan akar dari B1 ya sigma X1Y ditambah dengan B2 sigma X2Y dibagi dengan sigma Y kuadrat. Nah, nilai R-nya itu berada di antara min 1 dan 1. Apabila nilai R mendekati nilai plus 1 atau minus 1, maka dapat dikatakan bahwa semakin kuatnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Sebaliknya apabila nilai R mendekati 0, maka semakin lemah hubungan atau korelasi yang terjadi. Korelasi parsial merupakan suatu korelasi yang menjelaskan korelasi antara satu variabel dengan satu variabel dan variabel lainnya dianggap konstan. Ya, terdapat 3 macam bentuk korelasi parsial, yaitu korelasi antara X1 dan X2 yang mana Y dianggap konstan, ya R12 kali Y. R12Y ya itu adalah R12 dikurang dengan RY1 dikali dengan RY2 dibagi dengan akar dari 1 R ya RY1 dikuadratkan dikali dengan 1 dikurang dengan RY2 kuadrat. Korelasi antara Y dengan X1 yang mana X2 dianggap konstan, ya RY1 dikali 2, RY12 itu sama dengan ya RY1 dikurang dengan RY2 dikali dengan R12 ya dibagi dengan akar dari 1 dikurang RY2 kuadrat dikali dengan 1 dikurang R12 kuadrat. Ya, korelasi antara Y dengan X2 yang mana X1 dianggap konstan yaitu RY21. RY21 itu sama dengan RY2 dikurang dengan RY1 dikali dengan R12 dibagi dengan akar dari 1 dikurang dengan RY1 kuadrat dikali dengan 1 dikurang R12 kuadrat. Ya, misalnya seandainya ini adalah X1 dan ini adalah X2, ini ada variabel tak bebasnya, maka antara Y dengan Y1 itu adalah RY12 dan Y dari ke X2 itu adalah RY21. Ya, antara X1 dan X2 itu adalah R12Y. Korelasi parsial ya yang mana RY1 itu sama dengan ya
N dikali dengan sigma X1 kali Y dikurang dengan sigma Y dikali dengan sigma X1 dibagi dengan N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat dikali dengan N dikali dengan sigma X1 kuadrat dikurang dengan sigma 1 yang dikuadratkan. Sementara RY2 itu adalah N ya dikali dengan sigma X2Y dikurang dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat ya dibagi dengan akar N dikali dengan Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat dikali dengan N dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X2 yang dikuadratkan. Kalau R12-nya berarti N-nya sama dengan sigma X1 X2 dikurang dengan sigma X1 dikali dengan sigma X2 itu dibagi dengan akar dari N dikali dengan sigma X1 kuadrat dikurang dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan N dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma 2 yang dikuadratkan. Nah, kesalahan baku estimasi atau standar error estimate, ya, kesalahan baku estimasi itu digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi yang terbentuk tepat atau kurang tepat dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi variabel respon Y-nya. Jika kesalahan bakunya besar, maka persamaan regresi yang dibentuk kurang tepat dipakai untuk mengestimasi. Hal ini disebabkan karena selisih nilai antara variabel respon Y, estimasi dengan Y kenyataannya akan besar. Secara matematik, kesalahan baku estimasi diekspresikan oleh SE, ya, dari SYX ya sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurang dengan A kali sigma Y dikurang dengan B1 sigma X1Y dikurang dengan B2 sigma X2Y dibagi dengan N dikurang dengan 3. Pengujian hipotesisnya dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Uji F, penggunaan uji F bertujuan mengetahui apakah variabel-variabel bebas X1 dan X2 secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas Y. Tahapan yang dilakukan dalam uji F adalah menentukan hipotesis H0-nya sama dengan ya beta 1 sama dengan beta 2 ya sama dengan 0. Variabel X1 dan X2 itu artinya tidak berpengaruh terhadap Y. Dan hipotesa satunya beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0 itu artinya variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Dan yang kedua itu adalah menentukan taraf atau tingkat signifikannya. Nilai yang sering digunakan untuk alfanya itu sama dengan 5%. Yang ketiga adalah menentukan F hitung. Rumus F hitung adalah F hit sama dengan R kuadrat ya dibagi dengan K dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat dibagi dengan N dikurang K dikurang dengan 1 atau sama dengan R kuadrat N dikurang K dikurang 1 dibagi dengan K dikali dengan 1 dikurang R kuadrat. Yang keempat adalah menentukan F tabel atau mempergunakan tabel uji F. Tabel uji F untuk alfa sama dengan 5% dengan derajat kebebasan pembilang numerator DF-nya sama dengan K dikurang 1. Dan untuk penyebut denominator DF-nya N dikurang K ya dengan N jumlah sampel atau pengukuran, sementara K itu adalah jumlah variabel bebas dan terikatnya. Yang kelima adalah kriteria pengujian nilai F hit dan T-tab. Apabila nilai F hit-nya sama dengan F tab kecil dari F tab-nya, ya ini F tab ya kriteria pengujian nilai F hit, nilai hitung dan
nilai tabulasi itu apabila nilai F-hit-nya kecil dari nilai F-tab-nya, maka hipotesis H1 ditolak dan H0-nya diterima. Tapi apabila nilai F-hit-nya besar dari F-tab, maka hipotesis H1 diterima dan H0-nya ditolak. Kesimpulannya, ya akan disimpulkan apakah ada atau tidak berpengaruh variabel-variabel bebas X1 dan S2 terhadap variabel tak bebas Y. Analisa regresi linear berganda ya itu digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Y sama dengan A ditambah dengan B1 X1 B2 X2 sampai dengan B ke N dikali dengan X yang ke N. Y-nya adalah variabel terikat, yang A-nya adalah konstanta, B1, B2 adalah koefisien regresi, dan X1, X2 sampai dengan ke N adalah variabel bebasnya. Ya, ini kita contohkan ya, seorang manajer pemasaran deterjen merek Etex ya atau Etex ya ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk tersebut. Misalnya dia buat hipotesis H0-nya B1 sama dengan B2 atau beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, itu artinya promosi dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek Etex. Sementara HA-nya itu adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0. Itu artinya promosi dan harga berpengaruh signifikan ya terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek Etex. Oke, data kasusnya di sini ini adalah nomor responden ya 1 sampai 10. Selanjutnya ini promosi yang kita simbolkan dengan variabel X1 ya, itu ada 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, 6 ya, totalnya adalah 60. Selanjutnya harganya ya X2-nya itu dianggap 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, 3 dengan total 40. Ini adalah keputusan konsumennya atau Y-nya. Ya, ini 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, 19, 170. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan tabel bantu untuk membantu kita dalam perhitungan. Ya, X1-nya tadi kita ambil dari nilai promosi, X2-nya kita ambil dari harga. Ya, Y-nya adalah responden atau keputusan konsumennya. Y-nya, ini harga Y-nya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan X1 dikali Y, berarti X1 dikali dengan Y, X2 dikali Y, selanjutnya X1 dikali X2, X1 yang dikuadratkan, dan X2 yang dikuadratkan. Ini dia, kita gunakan tabel bantunya. Ya, yang di bawah ini adalah totalnya. Oke, sekarang ya kita akan menggunakan formula sigma Y itu sama dengan AN ditambah dengan B1 dikali sigma X1 ditambah dengan B2 sigma dikali sigma X2 dan sigma X1Y itu sama dengan A dikali dengan sigma X1 ditambah dengan B1 sigma X1 dikuadratkan ditambah dengan B2 dikali dengan sigma X1 X2. Dan sigma X2Y-nya itu sama dengan A dikali dengan sigma X2 ditambah dengan B1 dikali dengan sigma X1 X2 ditambah dengan B2 dikali dengan sigma X2 yang dikuadratkan. Kita dapatkan sigma Y-nya tadi ya, sigma Y-nya kita dapatkan, kita lihat sigma Y itu adalah 170. Selanjutnya A-nya tadi yang kita cari ya, konstantanya kita cari. N itu banyaknya responden tadi adalah 10. Selanjutnya nilai B1-nya koefisien yang akan kita cari. Nilai X1-nya di situ adalah 60. Ini X1 adalah 60. Selanjutnya ya B2-nya itu kita cari, maka masih tetap B2 dan X2-nya itu adalah 40. Ya, 40. Ya, kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, selanjutnya dari persamaan 1, 2, dan 3 kita berusaha ya menyederhanakan persamaan tersebut di mana persamaan 1 itu dikalikan dengan 6 ya, selanjutnya persamaan 2 dikalikan dengan 1.
Ya, jadi persamaan 1 kita kalikan dengan 6, persamaan 2 dikalikan dengan 1. Kita akan mencari menyederhanakan 3 persamaan tadi. Ya, ini kita dapatkan ya persamaan 1 dikali dengan 6, selanjutnya persamaan 2 dikalikan dengan 1. Oke. Dan dapat hasil seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengurangan. Berarti yang ini habis ya, ini habis. Selanjutnya didapat minus 102 ya. Selanjutnya B1-nya minus 46 dan B2-nya adalah minus 27 ya, B2-nya. Berarti minus 102 sama dengan minus 46 B1 dikurang dengan 27 B2. Kita anggap ini adalah persamaan yang keempat. Oke, persamaan kelimanya kita akan mencoba menyederhanakan persamaan 1 dengan persamaan 3. Di mana persamaan 1 kita kalikan dengan 4, persamaan 3 kita kalikan dengan 1. Dan kita peroleh nilainya seperti ini ya. Selanjutnya ya nilainya kita kurangi ya, maka ini habis, yang A-nya habis, maka tinggal minus 57 itu sama dengan minus 27 B1 dikurang dengan 22 B2. Ini kita anggap merupakan persamaan 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah ada 5 persamaan. Selanjutnya ya, kita coba sederhanakan lagi ya persamaan 4 yang kita hasilkan tadi. Ya, persamaan 4 yang kita hasilkan yang ini. Ini kita coba sederhanakan dengan mengalikan persamaan 4 itu dengan 27. Persamaan 5 dikalikan dengan 46. Kita berusaha menghilangkan salah satu variabel sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Oke, kita di sini akan menghilangkan nilai B1 ya, nilai B1. Jadi B1 itu kita akan coba hilangkan dengan cara membuat nilai persamaan 4 dan 5 itu menjadi sama sehingga begitu dikurangi dia akan 0 ya. Jadi minus 132 itu sama dengan 0 B1 karena ini habis. Selanjutnya ditambah dengan 729 B2 ya, dikurang dengan 10 12 B2. Ini artinya minus 729 B2 minus kali minus itu berarti positif ditambah dengan 1012 B2, maka hasilnya di sini adalah tambah 283 B2. Oke, berarti B1 sudah hilang. Maka kita bisa menghitung nilai B2 itu adalah ya, nilai B2 itu adalah minus 132 ya dibagi dengan 283 itu sama dengan minus 0,466. Maka nilai B2 sudah kita dapatkan. Tinggal kita masukkan nilainya, kita ambil dari salah satu ini ya, dari harga B2 dimasukkan ke dalam salah satu persamaan 4 atau 5. Ya, kita ambil misalnya di sini adalah 102 ini, kalau 102 itu merupakan persamaan yang keempat. Ya, kita masukkan nilai B2 yang kita peroleh tadi. Ya, nilai B2 yang kita peroleh. Selanjutnya di sini minus 102 itu sama dengan minus 46 B1 dikurang dengan 27 ya, 27 ini persamaan dari 4 dikali dengan minus 0,466. Ya, kita dapatkan di sini min 102 sama dengan minus 46 B1 ditambah dengan 12582 itu adalah hasil perkalian dari minus 27 dikali dengan minus 0,466 ya, dapat 12582. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan nilai B1 ini berarti B1 kita apabila kita pindah ke dia ke sebelah kanan nilainya jadi positif, dan ini apabila dipindah ke kiri menjadi positif. Yang min 102 dipindah ke kanan menjadi positif. Berarti ya minus berarti 46 ditambah 46 B1 itu sama dengan 12582 ditambah dengan 102 ya, 102. Berarti ya min 102. Oke, berarti dia menjadi 114.582 ya. Jadi ditambah itu 102 ditambah dengan 12.582 menjadi 114.582. Kalau begitu B1-nya sama dengan 114.582 dibagi dengan 46 itu adalah 24905 ya, 2,4909. Oke, berarti kita sudah dapatkan nilai B1 dan B2.
Ya, harga B1 dan B2 dimasukkan ke dalam persamaan 1. Ya, tadi nilai Y-nya adalah 170, nilai N-nya 10, nilai A-nya tadi kita cari ya, nilai konstantanya. Selanjutnya nilai X1-nya adalah 60, kita dapatkan nilai B1-nya tadi adalah 2,4909 ditambah dengan X2-nya adalah 40 dikali dengan nilai B2 yang kita dapat adalah minus 0,466. Kita kalikan ya, 170 sama dengan 10A ditambah dengan 149,454 ya, dikurang dengan 18,640. Ya, 10A sama dengan ya, ini kita pindah ke kiri dan ini kita pindah ke kanan ya, sama-sama kita anggap dia positif. Berarti 170 itu dikurang dengan 149454 itu jadi positif karena tadi pertamanya negatif jadi positif. Yang ini pertamanya positif jadi negatif, yang ini seharusnya dia negatif ya, kita jadikan dia positif atau kita pindah ke sebelah sini ya. Yang ini kita pindah berarti 170 dikurang dengan 149454 kalau kita pindah ke sebelah kiri ini jadi negatif dan ini dipindah ke sebelah kiri ini jadi positif. Itu 18,640. Berarti untuk mendapatkan nilai A-nya, ya nilai A-nya itu adalah 170 kita kurang dengan 149,454 ditambah dengan 18,640 itu dibagi dengan 10. Kita dapatkan nilai 3,9186. Nah, sekarang ya konstanta A sudah kita peroleh nilainya 3,9186, sementara B1-nya adalah 2,4909. Selanjutnya B2-nya adalah minus 0,466. Selanjutnya ya nilai konstanta dan nilai koefisien regresi X1 dan koefisien regresi X2 kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya. Persamaannya tadi ya adalah di sini AN ditambah dengan B1 X1 ditambah dengan B2 X2. Ya, tadi kita dapatkan nilainya 3,9186 ya, nilai 3A-nya adalah 3,9186 ya ini. Selanjutnya B-nya adalah B-nya dapat B1-nya adalah 2,4909 X1 ya, B2-nya tadi adalah minus 0,466 X2. Ini adalah persamaan regresinya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung koefisien korelasi bergandanya atau R-nya ya, di mana B1 dikali dengan sigma X1Y ditambah dengan B2 kali sigma X2Y itu dibagi dengan sigma Y yang dikuadratkan. B1 kita dapatkan nilainya adalah 2,4909 itu dikali dengan sigma X1Y. Ya, sigma X1 dari tabel yang kita gunakan tadi, sigma X1Y itu kita peroleh ya, sigma X1Y itu adalah 1122. Jadi tinggal dimasukkan nilainya 1122. Oke, ini dia ditambah dengan minus B2. B2 kita dapatkan tadi minus 0,466. X2Y yaitu adalah 737. Ya, kita kalikan ya. Ini positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, ini 2794,7898 itu dikurang dengan 343,442 itu dibagi dengan 3162 itu dapat 0,7752522308. Oke. Nah, pengujian hipotesisnya koefisien determinasi R2-nya kita dapatkan tadi adalah 0,7752 ya, ini kita kuadratkan maka dapat nilai adalah 0,60 dan mencari F hitungnya itu adalah R kuadrat yang kita peroleh, R kuadrat ini dia. Selanjutnya N-nya dikurang dengan K dikurang 1 ya, K-nya sama dengan 1 dikurang dengan R kuadrat ya, kita dapatkan 0,60 ya, R kuadratnya, N-nya adalah 10 ya, K-nya tadi adalah 2 ya, dikurang dengan 1. 2 dikali dengan 1 dikurang 0,60 dapat 5,25 ya, 2,52 ya.
Oke, selanjutnya kalau tadi jumlah variabel bebas kan jumlah variabel bebas kita adalah X1, X2 adalah 2 ya. Jadi kita akan melihat F tabelnya. Kita sudah mendapatkan F hitungnya tadi. Selanjutnya kita akan melihat F tabelnya. F tabelnya, DK pembilangnya itu adalah K-nya, jumlah variabel bebas kita adalah X1, X2, maka K-nya sama dengan 2. Sementara DK penyebutnya itu adalah N dikurang K dikurang 1. N-nya tadi adalah 10, K-nya tadi 2, K-nya itu adalah jumlah variabel bebasnya 2, dikurang dengan 1, itu ada 7. Ya, maka kita akan melihat ya di pembilang 2 dengan penyebut 7, kira-kira F tabelnya berapa. Caranya Anda tinggal cari di internet ya F tabelnya. Jadi kita mendapatkan pembilangnya tadi adalah 2, penyebutnya adalah 7. Jadi 27 itu adalah nilai F tabelnya adalah 4,74. Oke, selanjutnya kita lihat hipotesisnya. Ya, di sini hipotesisnya H0 dari B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Itu artinya variabel promosi dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek Etex. Sementara H-nya ya B1 tidak sama dengan beta 2 sama dengan tidak sama dengan 0, itu artinya variabel promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek Etex. Kita lihat kriterianya F hitung ya kecil sama dengan F tabel, berarti H0-nya diterima. Tapi apabila F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H-nya diterima. Oke, kita lihat tadi hasil perhitungan kita, ya F hitung itu adalah 525. Kita dapatkan F hitung tadi adalah 525. Nih, F hitung adalah 525, sementara F tabel adalah 474. Ya, berarti F hitung sebesar 5,25 itu lebih besar dari F tabel 4,74. Berarti kalau dia besar, H0-nya ditolak. H0 ini berarti ditolak, itu variabel promosi tidak berpengaruh, tapi H-nya diterima. Artinya apa di sini? Ya, dapat disimpulkan bahwa promosi dan harga itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli deterjen merek Etex. Itu artinya. Oke, sekian dan terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Lucy sampaikan semua paham, Anda paham dengan apa penjelasan Bu Lucy. Ya, jika seandainya belum paham juga dengan apa yang sudah Bu Lucy sajikan, silakan WA atau komunikasikan dengan Bu Lucy. Jadi mudah-mudahan apa yang Bu Lucy sampaikan bermanfaat. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.